Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang rotasi atau perputaran, di mana pada materi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang refleksi atau pencerminan. Nah, rotasi atau perputaran ini masih berkaitan dengan di bab 3 tentang transformasi geometri. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari rotasi atau perputaran itu? Rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius dengan pusat pada titik tertentu dan dengan sudut putar yang tertentu dengan arah yang searah atau berlawanan dengan jarum jam yang menyebabkan kedudukan gambar atau titik itu berubah. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rotasi atau perputaran. Ini membacanya, titik P yang mempunyai koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O dengan sudut 90 derajat akan menghasilkan bayangan P aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, X aksen ini akan mempunyai rumus yaitu min Y. Y aksen punya rumus X. X aksen punya rumus Y. Y aksen punya rumus min X. Tergantung dari sudut yang sudut putarnya. Itu apakah 90 derajat, min 90 derajat, atau 180 derajat, dan seterusnya. Nah, supaya lebih memahami, maka saya akan berikan sebuah contoh soal di sini. Ini sengaja saya tuliskan kembali di sini supaya nanti kalian kalau mengidentifikasi soalnya lebih mudah. Contoh soal yang pertama, diketahui titik P dengan koordinat 4,-9, tentukan bayangan titik P jika dirotasikan dengan pusat rotasi O, yaitu 0,0 titik pusat ini, dan sudut pusatnya adalah A 90 derajat dan B negatif 90 derajat. Kita lihat di sini, karena di sini 90 derajat, maka kita cari di sini. Oh, berarti pakai yang ini nanti. Maka langkah pertama kita tuliskan di sini, yaitu rotasinya 90 derajat yang A dulu ya. Maka kita tuliskan konsepnya. Ini adalah konsep secara umum. Titik P yang punya koordinat X, Y, ini artinya ini bisa aja materi yang sebelumnya bisa direfleksikan, bisa ditranslasikan, akan menghasilkan bayangan P aksen. Dengan P aksen ini punya koordinat X aksen, Y aksen. Nah, karena ini adalah rotasi 90 derajat, maka gunakan rumus ini, 90 derajat. Maka kita tuliskan konsepnya, P ini ya, P punya koordinat X, Y, rotasinya titik pusat O, dan sudutnya adalah 90 derajat, akan menghasilkan rumus ini, min Y, X. P aksen yaitu min Y, X. Nah, min Y ini adalah X aksen, X ini adalah Y aksen. Ya, tujuan kita adalah mencari bayangan ini. Berarti rumus dari X aksen adalah min Y, rumus dari Y aksen adalah X. Maka kita tuliskan di sini. Tadi kita ketahui di sini adalah titiknya 4,-9. Oh, berarti X-nya adalah 4, Y-nya adalah min 9. Sehingga tadi kita punya rumus X aksen adalah min Y. Tuliskan di sini, X aksen sama dengan min Y. Maka sama dengan Y-nya adalah min 9. Min rumus ditulis dulu dalam kurung min 9. Y-nya kan min 9. Min kali min adalah positif 9. Kemudian yang Y aksen kita punya rumus adalah X. Y aksen sama dengan X, tuliskan di sini. Kemudian X-nya tadi adalah 4. Oh, seperti ini saja. Jadi, bayangan titik P 4,-9 jika dirotasikan dengan titik pusat O dan sudutnya 90 derajat menghasilkan bayangan P aksen yaitu 9,4 ini. 9,4. X aksennya 9, Y aksennya 4. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang kedua, bukan ya, masih yang lanjutannya ya, yang B belum ya. Yang B dulu, rotasi negatif 90. Ini bukan 90 derajat nih, ini negatif 90.
Kalau negatif 90, berarti kan kita pakai yang ini nih. Negatif 90, Y, negatif X. Sehingga P, X, Y ini jika dirotasikan titik pusat O dengan sudut negatif 90, kita punya rumus ini, Y, negatif X. Sehingga X aksennya adalah Y, dan Y aksennya adalah min X. Dan kita juga ketahui di sini titiknya tadi adalah 4, negatif 9, berarti X-nya 4 dan Y-nya negatif 9. Kita punya rumus X aksen sama dengan Y. Tuliskan di sini, X aksen sama dengan Y. Kita masukkan aja, tujuan kita kan mencari X aksen. Y-nya adalah min 9, berarti ya saja min 9. Kemudian yang Y aksen adalah min X, tuliskan Y aksen sama dengan min X. X-nya adalah 4, masukkan, maka min 4. Jadi, bayangan titik P 4, negatif 9 jika dirotasikan titik pusat O dan sudutnya 90 derajat menghasilkan nih, min 9, min 4 P aksennya. Seperti itu. Paham ya? Saya kira mudah ini. Kemudian contoh soal yang kedua. Titik P punya koordinat X, Y dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh negatif 270 derajat menghasilkan bayangan P aksen 8, negatif 6. Tentukan koordinat titik P. Oh, ini dirotasikan negatif 270, maka kita gunakan yang bawah sendiri nih, negatif 270. Rumusnya berarti min Y, maka X aksennya adalah min Y, Y aksennya adalah X. Maka kita tuliskan di sini rotasinya adalah negatif 270 derajat. Kemudian kita tuliskan seperti tadi, P, X, Y ini akan menghasilkan bayangan P aksen dan koordinatnya X aksen, Y aksen. Sehingga kalau misalkan ada titik P yang koordinatnya X, Y yang dirotasikan dengan titik pusat O dengan sudutnya adalah negatif 270 derajat akan menghasilkan bayangan P aksen. Nah, sehingga rumusnya adalah ini, min Y, X, sehingga X aksennya adalah min Y, Y aksennya adalah X. Kita punya P aksen di sini. Bayangannya sudah ketemu. Tujuan kita adalah mencari titik P yaitu X, Y. Maka di sini kita tuliskan dulu, diketahui P aksen adalah 8, negatif 6. Ini berarti karena ini P aksen berarti X aksennya adalah 8, Y aksennya adalah negatif 6 seperti ini. Kemudian ditanya adalah titik P yaitu X, Y. Tujuan kita mencari X dan Y. Kita punya rumus X aksen sama dengan min Y. Tuliskan aja, X aksen sama dengan min Y. Dan diketahui di soal itu ada X aksen, ya udah X aksennya masukkan ke sini. X aksen 8, terus di bawahnya sini 8 sama dengan min Y. Ingat yang materi kemarin, min Y ini kan sama dengan berapa? 8 sama dengan min Y ini sama dengan min 1 kali Y. Maka kita rubah seperti ini. Kemudian kalau mencari Y, maka 8 dibagi ini, 8 dibagi min 1 sama dengan Y. 8 dibagi min 1 hasilnya min 8 sama dengan Y. Maka Y-nya adalah min 8. Kemudian kita punya juga Y aksen sama dengan X. Tuliskan di sini, Y aksen sama dengan X. Sehingga kita punya Y aksen di sini min 6, masukkan di sini min 6 sama dengan X. Sudah, X-nya adalah min 6. Jadi, titik P yang ditanyakan di soal ini adalah X, Y. X-nya adalah min 6, Y-nya adalah min 8. Seperti itu. Mudah kan ya? Kemudian yang soal ketiga. Sebuah segitiga. Nah, ini sudah membahas tentang bangun. Memiliki koordinat A 3,9, B-nya 3,3, C-nya 6,3. Dirotasi dengan pusat O sejauh 180 derajat. Tentukan bayangan segitiga tersebut. Jadi sama seperti materi-materi pada translasi maupun pada refleksi, kalau ada bangun, itu yang kita translasi maupun kita refleksi maupun kita rotasi adalah masing-masing titik sudutnya A, B, C ini. Maka sama seperti yang lalu-lalu itu kita tuliskan dulu, diketahui. Oh bukan, ini
di rotasinya ini 180 derajat, maka kita gunakan rumus yang mana nih? Oh, yang ini ya. 180 derajat yaitu min X, min Y. Artinya apa? X aksennya nanti sama dengan min X, Y aksennya nanti sama dengan min Y. Maka P, X, Y koordinatnya akan menghasilkan bayangan PX atau P aksen. Bukan PX ya, P aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga kalau ada titik P, X, Y dirotasi titik pusat O dengan sudutnya 180 derajat akan menghasilkan P aksen yaitu min X, min Y. Dari mana nih? Nih dari tabel nih. 180 maka min X, min Y. Sehingga X aksennya nanti sama dengan min X, Y aksennya rumusnya adalah sama dengan min Y. Diketahui di sini dulu. Kita punya titik A di sini, 3,9. Berarti apa? X-nya 3, Y-nya 9. Ada B, 3,3. Berarti X-nya 3, Y-nya 3. Ada titik C, 6,3. Artinya X-nya 6, Y-nya 3. Yang ditanyakan adalah bayangan segitiga. Maka kita cari dulu bayangan dari titik A dulu. Tuliskan di sini. Jawab bayangan titik A. Tadi kita punya rumus X aksen ini adalah min X. Tuliskan di sini. X aksen sama dengan min X. Nah, titik A punya X-nya adalah 3. Masukkan di sini sama dengan min 3. X-nya 3 kan? Maka min rumus, maka X-nya 3, min 3. Dan Y aksen adalah min Y. Tuliskan di sini. Y aksen sama dengan min Y. Y-nya 9. Oh, maka menjadi min 9. Jadi, bayangan titik A adalah A aksen, yaitu min 3, min 9. Seperti itu ya. Kemudian lanjut di titik yang ke B, titik B ya. Titik B, rumusnya sama, X aksen sama dengan min X. Kemudian titik B ini X-nya adalah 3, maka sama dengan min 3. Y aksennya adalah min Y. Ini Y aksen ya, bukan X aksen ini. Y aksen sama dengan min Y, berarti min 3. Y-nya sama dengan 3, maka koordinat bayangan titik B adalah B aksen, yaitu min 3, min 3. Kemudian titik C, ini bukan B ya, titik C, yaitu X-nya 6, Y-nya 3. Sehingga bayangan titik C, X aksen sama dengan min X. Sama dengan X-nya berapa? Oh, 6, maka min 6. Kemudian yang Y aksen, ini bukan X ya, ini Y aksen sama dengan min Y. Berarti Y-nya berapa? 3. Oh, berarti min 3. Jadi, bayangan titik C adalah C aksen, yaitu min 6, min 3. Kesimpulannya, jadi bayangan segitiga adalah A aksen sama koordinatnya min 3,9, B aksen min 3, min 3, C aksen min 6, min 3. Inilah materi tentang rotasi atau perputaran pada transformasi geometri bab 3. Semoga materi ini bisa mudah dipahami oleh kalian dan bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.